udah aneh nih, udah pasti nih ya. Udah. Enggak ganti ya. Apa? Enggak. Oke, kali ini kita akan membahas ada 3 topik untuk diskusi kita kali ini. Pertama, preview Liga Inggris weekend ini, matchday ketiga, Mhm, kemudian sedikit update transfer terbaru yang mhm, kayaknya kita nggak tahu nih sebenarnya baru berapa hari kemudian, eee, 5 menit yang lalu tiba-tiba Fabrizio Romano sudah here we go. mhm, Dan yang ketiga ada, selingan aja sih sebenarnya terkait, jadi dari Livescore itu ada membuatkan semacam voting ke followers-nya Livescore terkait Best Premier League Atmosphere, Stadium tim Liga Inggris. oke. Jadi nanti mungkin dari hasil voting-nya, akan coba kita diskusikan apakah memang cocok apa enggak dari pengalaman kita menonton ya. Mhm, Jadi yang pertama mungkin, langsung aja kita ke preview, matchday ketiga pekan ini. Secara keseluruhan sih yang menarik bagi saya pribadi sebenarnya hanya 2 match ya, yaitu United lawan Liverpool, kemudian Newcastle United lawan City. Tapi nggak tahu nih kalau dari kamuan ada yang kira-kira patut dinantikan nggak di matchday ketiga ini? aku dari musim lalu itu selalu tertarik nonton Brighton, nggak tahu kenapa. Brighton. Ah, Aku pikir tanpa Kukurea, mhm, Brighton itu nggak bisa nggak seproaktif dari sebelah kiri, tapi ternyata iya. masih tetap sama gitu. Dan ya musim ini mungkin salah satu tontonan menarik selain Leeds United mungkin Brighton Brighton and Hove Albion. Iya, sebenarnya yang kalau menyinggung Brighton ini, terkait Cucurella, Cucurella itu kan satu musim lalu ya baru dibeli kan. Musim lalu Musim ya. lalu karena dari performa di Eh, Euro 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 apa Euro atau Piala Piala Dunia Dunia ya? Aku lupa itu. Piala Dunia pokoknya yang kayaknya. Piala Piala Dunia Dunia ya. kayaknya. Kayaknya iya. Ya. Ya under under 20 20 20 ya. iya. 21 apa 23 lah kan. Ah, ah. Itu dia dibeli seharga 18 juta, kemudian yang sekarang penggantinya itu seharga yang sama juga 18 juta. Hmm. Jadi kayaknya hampir mirip seperti transfernya kamu masih ingat yang Burnley pada saat strikernya yang dibeli Oh, Newcastle, si Chris Wood. Chris Wood kan, Terus dia beli kemudian si dari yang si siapa tuh namanya? Iya, tahu. Weghorst kah, Ya, Weghorst yang ya, strikernya ya, Belanda. ya, Tipikalnya Weghorst. sama persis gitu kayaknya nggak kalau hilang ini ya beli yang sama gitu kan. Itu musim dingin kan? Transfer musim dingin Iya, kan itu? iya di tengah musim tuh. Mm-mm. Kalau aku sih ya selain United Liverpool, aku Mhm. Liverpool United ini mungkin lebih tepatnya bukan tertarik dalam artian excited melihat rivalitas itu, karena menurutku sekarang rivalitas United Liverpool itu sudah agak memudar ya. Aku Mmm, lebih pengen menyaksikan lebih tepatnya gimana Ten Hag merespon dua kekalahan beruntun ini gitu. iya dan Gimana taktik? sebenarnya bukan hanya Ten Hag aja ya, Klopp juga sebenarnya ya. Iya Iya, iya iya. ya. Dan yang satu lagi sebenarnya Spurs Wolves. Oke, Spurs kamu ngelihat kalau misalnya nih Ah, di matchday ketiga ini kan United mm-mm. sebenarnya mainnya di Hari Selasa. Selasa dini hari ya, Mm-mm. Selasa dini hari. Kita masuk ke Spurs sama Wolves dulu aja lah. Apa yang Mm-mm. buat kamu menarik ini? Apakah faktor Conte-nya aja apa Justru bagaimana? justru faktor Wolves-nya kalau aku lihat. Faktor Wolves-nya? Kalau Spurs aku pikir mungkin eh, racikannya Conte, tangan dinginnya Conte, Mhm. kesuksesannya dia di Chelsea Mhm. dan di Juventus itu mungkin mungkin ini adalah musimnya Spurs. Mmm. Yang penting bisa konsisten, udah itu aja. Dan gak ada aneh-aneh di ruang ganti.
Aku lebih penasaran sama Wolves sebenarnya. Ini Hmm, mereka sekarang kan baru datengin si Matheus Nunes dari Sporting, hmm, gelandang iya. tengah. Aku curiganya begini loh. Ini Jorge Mendes ini punya niat terselubung ini. Ini Portugal ini mau dijadikan mereka mau bawa orang-orang Portugal ke Inggris, mau menjajah Inggris apa gimana? Tapi di waktu yang bersamaan Wolves juga kehilangan salah satu pemain intinya ke Nottingham Forest ya, yang jadi salah satu transfer urutan ke-10 kah kayaknya termahal di Liga Inggris, yang Morgan Gibbs White itu Oh, Morgan Gibbs White, sekitar iya. Tapi 42 ini ya, juta. tapi si Matheus Nunes ini bukan orang Portugal sebenarnya, orang orang Brazil dia. Hmm, Tapi tetap aja tapi Portugal dari sama Brazil itu ya sama aja gitu. Cuma yang satunya di Amerika, satunya di Eropa. Hmm. Tapi kamu ngelihat gini, gimana peluangnya di matchday Spurs lawan Wolves ini? Ah, Spurs Wolves itu aku kalau secara materi pemain Hmm? jelas Spurs itu mungkin bisa unggul lebih dari 2 gol, mungkin 3 gol lah kalau lawan Wolves. Oke. Hmm. Dan aku nggak yakin Spurs akan kebobolan di pertandingan ini gitu. Apalagi bermain di anu Apalagi ya, main di ini di di kandang ya. iya main di kandang. Iya, iya. Jadi sebenarnya seperti di pot kita sebelumnya, sampai sejauh ini praktis hanya Spurs dan City yang berhasil mengemas poin maksimal. Jadi kemungkinan besar eh, Spurs masih bakalan antara di posisi 1 dan kedua, tergantung hasil dari City lawan Newcastle nanti. Iya. Kalau aku sih melihat juga kemungkinan besar Spurs juga bakalan berhasil meraup kemenangan ya, karena salah satu faktor terbesarnya tadi yang saya bilang di waktu bersamaan tuh kehilangan salah satu pemain pentingnya ke Nottingham Forest gitu. Mm-mm. Kemudian di match yang lainnya Crystal Palace lawan Aston Villa. Crystal Palace Aston Villa ini juga sebenarnya pertandingan yang nggak bisa dilewatkan gitu aja ya, karena Iya. yang satu Crystal Palace Patrick Vieira ini sampai sekarang aku jujur belum bisa menebak pakem yang sebenarnya Hmm. Vieira suka itu yang seperti apa gitu, karena Iya, kadang iya. main dengan low block defense tapi nggak jarang juga main dengan menumpuk gelandang di tengah gitu kan. Hmm. Aston Villa di sisi lain dari awal musim kemarin itu kan dari ketika Gerrard jadi manajer Aston Villa itu ada Hmm. kayak bumbu-bumbu sendiri gitu loh dari Aston Iya, Villa iya, iya. dan Coutinho ya. Kemarin Villa menang juga kan kalau nggak salah, golnya Danny Iya, Ings iya. ngegolin Iya, gitu. dua Jadi satu kalau salah. jadi Hmm. ini juga pertandingan yang ya mungkin sama kuat sih sebenarnya. Cuman kalau ditanya Iya. menjagokan siapa, aku tetap milih Aston Villa. Tapi minggu kemarin Crystal Palace berhasil menahan Liverpool di Liverpool satu Anfield sama, satu iya. satu ya. Itu karena gini, Tapi itu Liverpool ditahan imbang karena Jurgen Klopp memaksakan high defensive eh, line, Van Dijk sama si siapa tuh backnya, hmm, Nathaniel Phillips, high defensive iya. line, terus yang dikawal itu Wilfried Zaha, Modarwe. Iya, iya. Tapi aku tertarik tadi kamu terkait menyinggung Patrick Vieira. Mm-mm, Sekalipun misalnya sebenarnya sejauh ini kita belum bisa melihat nih sebenarnya Patrick Vieira itu pakemnya seperti apa. Tapi kalau kamu nilai nih, mm-mm. dia kan ini dia masuk ke Crystal Palace musim dingin atau Musim sudah full dingin, satu musim musim? dingin, musim Musim dingin, dingin ya. musim dingin. Sebelumnya kan dia di Liga Prancis kalau nggak salah di Nice ya. Iya. Nah, kalau kamu lihat sebenarnya lebih condong kemana? Apakah ini kamu ada surprise dengan pencapaiannya sejauh ini nih? Karena kalau misalnya aku pribadi ya, Mm-mm. aku jujur malah
agak terkejut kalau misalnya karena ini aku perbandingannya dengan Frank Lampard sebenarnya. Lampard Oke, itu kan oke. kayaknya hitungannya kayak ampas gitu kan. Iya, 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 Karena iya. ini kan di satu generasi nih Lampard, Vieira, Vieira, kemudian Gerrard. Steven Iya. Gerrard gitu kan. Dari aku pribadi sebenarnya dengan kompetitifnya Premier League, aku bisa menilai Patrick Vieira bisa beradaptasi dengan baik sih kalau menurutku. Aku juga punya pendapat yang sama dan feelingku itu juga Patrick Vieira ini akan lama di Premier League. Mungkin dari 3 nama tadi, Patrick Vieira, Steven Gerrard sama Lampard, mungkin Lampard yang mungkin akan bolak-balik gitu, dipecat nanganin klub lain, dipecat nanganin klub lain gitu, sama kayak Paul Scholes. Iya, iya. Nah, Gerrard sama Vieira ini kayaknya akan survive. Aku nggak tahu kenapa, karena mereka itu meskipun menangani klub yang bukan klub besar, tapi aku melihat ada semacam core fundamental yang dibentuk sama dua mantan gelandang ini, dan dua-duanya itu rata-rata dari beberapa pertandingan mereka menitik beratkan pada poros itu di tengah gitu. Entah dari Crystal Palace-nya Vieira itu dari Conor Gallagher, atau Aston Villa-nya Steven Gerrard dari Philippe Coutinho, dan ada pakemnya meskipun belum kelihatan sempurna gitu. Aku melihatnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya dari hasil lebih mengunggulkan siapa? Aku pengennya Aston Villa menang. Aston Villa ya. Aston Villa. Aston Villa sebelumnya matchday kedua menang 2-1 lawan Everton. Jadi kemungkinan besar sih kalau aku ngelihatnya malah imbang ya. Imbang ya, oke. Aku yang Aston Villa itu ya seperti yang aku bilang di pot sebelumnya kan, konsistensi aja yang jadi masalahnya Aston Villa. Danny Ings itu sebenarnya Jacob Ramsey sama Oli Watkins itu sebenarnya bisa tuh, cuman ya itu lagi-lagi balik ke konsistensi permainan mereka gitu. Ya tipikal tim Pemain papan Inggris tengah lah ya. Iya. Kayak United ya. Kayak United. United lebih ampas lagi sebenarnya. Tim papan bawah kan. Tim papan bawah itu, bukan tim papan tengah. Juru kunci. Juru kunci. Oke, kita lanjut ke match selanjutnya, ada Everton lawan Nottingham Forest. Di match sebelumnya nggak tahu ya mengejutkan apa enggak, Everton 2 kali berturut-turut menelan kekalahan lawan Chelsea 1-0, 0-1, kemudian lawan Aston Villa 2-1. Sedangkan Nottingham Forest di match pertama walaupun mainnya ampas, kemudian di match kedua bisa berhasil meraih kemenangan. Kamu ngelihat bagaimana match ini? Aku curiga sama Frank Lampard sih. Yang pertama lawan Chelsea kalah. Yang kedua lawan Aston Villa kalah. Dia ini kayaknya terlalu solid sama rekannya gitu. Yang satu dia terlalu banyak bermain FM kayaknya. Iya, terlalu baper dia sama Chelsea, terlalu baper sama Steven Gerrard juga terlalu baper gitu. Iya. Ini sebenarnya Everton Forest itu nggak ada yang di atas sih kalau aku lihat, meskipun Everton ada pemain yang nama-namanya familiar gitu kan, tapi nggak menjamin semacam Dele Alli itu udah habis itu. Aku udah nggak nganggap itu Dele Alli sebagai pemain. So sementara Nottingham Forest ada ya Dean Henderson, Jesse Lingard itu juga bukan yang pemain yang kelas A, cuman B aja gitu. Ini tinggal Lampard aja nih, bisa nggak dia mengobrak-abrik Steve Cooper nih. Ini Steve Cooper juga ini Steve Cooper agak-agak juga lain ini. Agak-agak lain juga ini filosofi hidupnya si kawan ini ya. Iya. Bentar dulu ya, lowbat laptopku. Oke. Oke. Kalau aku melihat sih memang Everton ini kebetulan karena di matchday pertama lawan Chelsea aku nonton, kemudian di lawan Aston Villa aku sempat lihat highlights-nya.
kehilangan besar sebenarnya di lini depannya Richarlison. Everton ya. Richarlison, kemudian Dominic Calvert-Lewin juga kayaknya masih cedera. Mm-mm. Praktis hanya mengandalkan Anthony Gordon yang saat ini kayaknya kemungkinan besar bakal pindah ke Chelsea karena ditawarkan gaji tinggi Iya, gaji Anthony tinggi Gordon. ya. Jadi padahal sebenarnya Anthony Gordon ini di zamannya Richarlison, Dominic Calvert-Lewin dia lebih banyak berperan sebagai winger sebenarnya, tapi Hmm. di 2 match kemarin itu justru malah jadi nomor 9 apa false 9 gitu, tapi yang jelas dia jadi ujung tombak gitu. Hmm. Jadi Aku melihat. Hmm. aku ngelihat sih ini pertandingan karena ini bermain di Goodison Park. Aku salah satu yang menikmati atmosfer di Hmm. Goodison Goodison Park Park. gitu. Hmm. Jadi kemungkinan besar sih hasilnya bakalan ke Everton ya. Menguntungkan Everton ya. Iya. Aku kalau ngomongin pemain muda kayak Anthony Gordon, Conor Hmm. Gallagher, Dewsbury Hall, Hmm. Hmm. terus siapa Ashley Barnes atau Barnes yang Leicester itu kan Iya. sebenarnya Iya, pemain iya. Inggris, karakternya mirip-mirip tapi nggak pernah benar-benar Iya, iya. ada yang menonjol gitu loh. Iya, iya, Ngerti iya. nggak? Ya jadi Iya. Anthony Gordon ini mungkin ya sama akan sama seperti Dele Alli juga overpriced. Predikatnya hanya seperti pemain potensial aja Ya, terus-terusnya kan. pemain potensial. Tahun ke tahun jadi pemain Seperti Jesse potensial Lingard, gitu. seperti Jesse Lingard. Iya. Oke, kita ke match selanjutnya Fulham Brentford. Kamu udah mau mengomentari Uh, nggak? aku cuma mau mengomentari ini pertandingan yang menguras fisik banget kayaknya. Iya, iya, iya. Ini Fisikal banget mm, ini mm, gamesnya. mm. Iya. Ini mungkin kalau misalnya zaman dulu mungkin Stoke City sama Burnley mungkin. Hmm. Iya, iya, iya. Tapi mungkin karena ini match yang akan mengandalkan fisik, mungkin kita nggak akan terkejut dengan hasil yang mungkin 0-0 atau satu Iya, iya, kosong iya, skor tipis betul, gitu iya, kan. betul, iya, iya, Jadi iya, ah, kalau ini match membosankan tidak akan terkejut. Jadi ah, ah. tapi kalau betul-betul gabut nonton Bisa, aja. bisa tuh ditonton. Pengen naikkan adrenalin kan. Iya, iya. Dan lihatlah Ivan Toney gimana gimana superiornya dia sama bola-bola udara gitu. Iya, iya. Kemudian di match selanjutnya ada Leicester City lawan Southampton. Leicester City sejauh ini belum berhasil meraih kemenangan sama seperti Soton. Ya. Sekali imbang, sekali kalah. Hmm. Leicester City ini aku terkejut ya. Dan sebenarnya di pemberitaan juga kayak nggak heboh dengan kepergian seorang Kasper Schmeichel. Kasper Schmeichel Iya, ya. itu sebenarnya transfer yang mengejutkan. Aku pun sampai sekarang Hmm. kalau misalnya mengingat transfernya Kasper Schmeichel dan pindahnya itu ke klub Nice loh. Prancis. Iya, Nice. Kenapa nggak Aneh ya. sekalian Saint Etienne Atau Bordeaux ya kan. atau Bordeaux? Jadi ini match kayaknya nggak tahu Jamie Vardy udah main Masih belum ya? belum fitnessnya, Belum ya? kebugarannya Jamie Vardy itu masih tanda tanya Hmm. dari pekan kemarin pun masih tanda tanya, dia belum fit sempurna gitu. Hmm. Aku jadi Jadi kalau kamu ngeliat dari mana gimana nih? iya, sebenarnya kalau misalnya kita melihat Leicester Southampton ini, satu Jerman, satu siapa, Rogers ya, Scotland ya dia. Scotland. Tapi Hmm. Rogers ini musim kemarin masih agak konsisten, sementara Southampton di akhir musim kemarin itu mereka cuma dapat satu dari beberapa pertandingan cuma bisa ngumpulin 4 poin apa berapa gitu. Jadi untuk dari segi konsistensi Leicester City masih bagus, sedikit di atas Southampton gitu. Cuman Leicester itu memang nggak ada yang kualitas lini depannya itu nggak ada yang seperti Jamie Vardy gitu. Mayoritas karakter pemainnya tuh mirip-mirip. Bahkan Ayoze Perez pun yang sempat moncer beberapa pertandingan di beberapa musim lalu, jadi sekarang udah lenyap.
gitu kan. Iya, iya. Jadi ya mungkin mungkin ini juga bisa dibilang pertandingan sebenarnya menarik sih kalau misalnya melihat dua tim ini. Cuman bisa jadi Mm, pertandingan yang membosankan ujungnya. iya. Tapi kalau aku ngelihat ini jadi salah satu match bagi Ralf Hasenhuttl buat anu ya, buat menaikkan lagi pamornya sih enggak ya, tapi yang kita mengenal dia sebagai salah satu pelatih yang eksentrik Mm. yang punya seperti apa ya, seperti Jurgen Klopp mini lah gitu kan. Jurgen Klopp ini. Iya, tapi semoga aja sih kalau misalnya kedua tim ini bermain strateginya mengalir, ini menjadi pertandingan yang menarik karena ini dua tim bukan bukan tim yang menganut gaya bermain bertahan yang Ah, ah, ah. ofensif semua dua-duanya, Ofensif semua. tapi karena di dua pertandingan terakhir ini hasilnya tidak ada yang menguntungkan mereka, jadi sedikit agak anu ya, jadi agak Iya, pertandingan ini mungkin bisa jadi eh Southampton bisa menang kalau menurutku ya. Tapi oke. karena ini pertandingan 50-50 sebenarnya sih. Mm-mm. Aku masih kalau ditanya menang siapa, aku masih lebih memihak Leicester. Leicester ya. Mm-mm. Hmm. Dewsbury Hall nanti ngegolin Sama anu James Madison. sama James Madison. Oke, ke match selanjutnya ada Bournemouth lawan Arsenal. Ini Gabjes bermain di 3 gol. Nah, kalau pandanganku pribadi yang menarik ini bermain di di kandangnya Bournemouth ini Vitality Stadium ini Mm-mm. salah satu stadion yang apa ya? Kayaknya banyak tim yang nggak menyukai bermain di sini. Mm-mm. Tapi kita nggak Karena terlalu dekat jaraknya. iya, Iya, terlalu iya. dekat, Ah, ah. kecil, karakternya Kecil. seperti Ah, ah. Highbury Ah, 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 gitu ya. ah. Kita nggak tahu nih Arsenal yang sekarang ini mungkin bisa jadi bakal bernostalgia seperti bermain di Highbury gitu kan. Tapi kalau sebagai penonton, aku betul-betul nggak suka nonton di kandangnya Bournemouth Ya ini. memang terlalu terlalu mepet ininya, terlalu padat Iya. Ya kemungkinan besar sih ini match bakalan jadi miliknya anu ya, Arsenal. miliknya oh Bournemouth. Oh bernomor, oke. Tidak, Pel- tidak, tidak Arsenal. Pelatihnya Bournemouth siapa? Scott Parker ya? Ah, Eh, iya, Scott Parker kan? iya, Nah, Scott Parker. ya, ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini salah satu match anu nih, Leeds United lawan Chelsea bermain di Ellen Road. Kamu ngeliatnya gimana nih? Nah, itu Tuchel kartu merah berarti nanti dia nggak bisa mendampingi Chelsea dong. Iya. Udah, Leeds menang. Di dua pertandingan sebelumnya, Leeds United berhasil menang di matchday pertama lawan Wolves, kemudian imbang 2-2 lawan Southampton. Ya, Chelsea sama juga, iya. sama-sama sejauh ini berhasil meraup 4 poin. Pasca ditinggalkan oleh sosok Rafinha. Marcelo Oh, Bielsa, Bielsa. Oke. Leeds United ini saat ini agak sulit ditebak ya. Kalau dulu itu lebih gampang ditebak. Betul, 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 betul. Jadi kemungkinan besar ini bakalan jadi pertandingan yang alot karena Chelsea juga praktis mengandalkan pola serangannya hanya dari sayap dan Ya. tidak ada opsi untuk bermain long ball atau lain-lain kayaknya tidak ada untuk saat ini karena tidak memiliki striker nomor 9 Nah, murni ya. itu dia anomalinya Chelsea. Kalau misalnya Hmm, mereka mengandalkan dari sayap, terus hmm. yang menerima bola di kotak 16 besar itu siapa gitu. Pokoknya Kalau sebisa mungkin digiring tuh bola sampai ke gawang itu. terus ada Sterling di situ tiba-tiba nongol gitu kan. Kalau aku pribadi sih match bakalan bermain imbang ya, kalau aku ya. Nah, oke, aku menang ini. Leeds United ini feelingku menang. Feelingku Leeds United menang. Oke, match selanjutnya ada West Ham United lawan Brighton. Ini sebenarnya pertandingan yang alot sih ya. Ini Hmm. harusnya bakal jadi pertandingan yang alot karena West Ham belum belum dapat ritme.
Ah, performanya belum begitu bagus, sementara Brighton mereka nothing hmm, tulus. Dalam artian hmm, mereka sudah padu, sudah eh, hmm, nggak begitu banyak perubahan komposisi pemain, hmm. dan kayaknya ya Brighton mungkin mungkin bisa nyuri poin di Ya, stadion di kandangnya West Ham. ya kemungkinan besar bakalan bisa mencuri poin ya karena memang West Ham juga dua penampilan terakhir di Liga Inggris kalah dua-duanya Iya, lawan ngikutin United City. dia tuh. Iya, lawan City dan Nottingham Forest. Lawan Jadi Nottingham Forest. sebenarnya kedatangan Skamaka ini gimana ya? Kayaknya Hmm. lama-lama tatonya itu luntur semua itu yang di lehernya itu kan. Makanya itu aku sejak Skamaka datang, meskipun pertandingan pertama itu kan ada yang kalah sama City. City kan yang match pertama itu. Iya, Tapi 0-2. ada satu peluangnya Skamaka yang cukup cukup menjanjikan pada saat yang shoot Iya. dari luar itu ya. Hmm. Cuma ya masih belum teruji ya. Apalagi label pemain Italia itu di Inggris itu ada berapa Nah, banyak sih yang bisa berhasil gitu. iya, iya. Kemungkinan besar sih Brighton bisa mencuri poin di kandangnya West Ham United Iya, ya. mungkin mungkin si Mwepu sama Tossard ngegolin tuh. Sama si itu siapa tuh? Pascal Gross tuh. Oh itu juga itu Pascal Gross itu pemain yang demen banget tuh ngegolin ke kandang ke gawangnya Iya. United. Itu kayaknya empat pertemuan apa berapa kali pertemuan sama Ngegolin United terus dia ya. tuh ngegolin terus. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, match yang di minggu ketiga ini yang menarik adalah bagi saya Newcastle United lawan Manchester City. Kenapa? Eh, ah, menarik karena bermain di St James Park itu ini salah satu match day yang mungkin ditunggu-tunggu seorang Saint Alan Maximin untuk menunjukkan gocekan goyangan untuk menunjukkan jati dirinya Sebagai yang The sempat Flash. hilang sebagai The Flash. Jadi, eh, Eddie Howe ya, Eddie Howe. Eddie Howe. Nah, Eddie Howe, aku melihat Eddie Howe ini bisa dibilang berhasil ya kalau aku ya. uh-uh, Dengan segala tekanan pemilik baru yang maha kaya, yang uh-uh, kayaknya semua pemain pun sebenarnya bisa, tapi tidak ada tidak terlihat pressure di lapangan karena hmm, bisa berhasil uh, memainkan transfer-transfer yang menurutku efektif ya. Pada saat kedatangan Kieran Trippier ke Newcastle sebenarnya sempat sempat ada apa ya? Ini pemain sudah kayaknya di ujung karirnya ngapain dibeli lagi mm-mm. dari Atletico Madrid gitu kan. Iya, Kemudian Bruno Guimaraes seharga 40 juta dari Olympique Lyon dan betul. ternyata efektif juga. Dan salah Efektif. satu yang dulu pernah kita bahas Joelinton. Joelinton yang posisinya itu sebenarnya nomor berapa dia itu? Iya. Itu Di satu matchday pemain. pertama itu Joelinton itu lawan Forest, ada berapa peluang dia bisa soloran Hmm. soloran yang setelah melewati pemain ya. Jadi bukan Kayak yang udah kosong nih. Itu pemain memang kayaknya musim ini bakalan jadi salah satu pemain penting buat Newcastle United Newcastle. ya. Hmm. Ya Joelinton ini memang sebuah pertanyaan besar juga. Dia nomor 9 kah? Nomor 10 kah? Nomor 8 kah? Nomor 8 Kak. Iya. Dia dia kayak Tapi kalau Dia kita kayak melihat Paul secara Pogba. ah, Si Joelinton ini kayak Pogba tapi versi versi pekerja keras gitu. nah, Joelinton. Joelinton. Hmm. Tapi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan sebenarnya memang ya City masih masih lebih Hmm. superior ya nanti bakal yang bermain di St James Park ini. Tapi aku berharapnya sih imbang sudah menjadi hasil yang bagus buat Newcastle United. Persoalannya musim akhir pertemuan terakhir Mei kemarin Mm-mm. itu kalah telak si Newcastle 5-0. Iya. Head to headnya. Head to headnya jadi ya bisa Iya, lah iya, Eddie iya. Howe ini mungkin bisa sedikit memberi kejutan gitu. Nah Nah, ini
Ini, Ini. ini. Jadi kalau kamu tadi bilang ini menarik karena pengen melihat gimana sih reaksi dan respon dari seorang Erik ten Hag ya. Mm. Aku sih lebih menyoroti atau menantikan matchday ini lebih ke banter supporter kedua tim ini. Jadi gini, mulai dari matchday kedua kemarin, Mm-mm. kedua fans dari antara United dengan Liverpool ini sama-sama merasakan apa ya, nervous yang sama. Jadi Mm. kalau dari fansnya United kan, awalnya itu sempat melihat dengan di kartu merahnya Nunes, agak agak jumawa tuh, oh beruntung nih Ya, Nunes kartu merah gitu. Padahal ternyata padahal sebenarnya kemenangan itu ditentukan bukan tim lain nggak bisa berhasil mencetak gol, tapi timnya kamu sendiri yang bisa nggak beradu gitu. ngegolin? Ya kan? Nggak sadar diri Nah, loh klub Manchester United ini. pada saat fans United merasa jumawa seperti itu, Mm-mm. Liverpool seperti menertawakan nih. Mereka masih punya Muhammad Salah gitu kan. Ya. Tapi di satu sisi, fans Liverpool itu juga nervous juga karena apa? Dua match ini selisih poinnya 2 dan kalau United menang, Sama. bukan di atas United tuh di atas United dia. kan. Bayangkan aja di 2 minggu terakhir ini dia di bahan bulian, tahu-tahu Liverpool jadi di bawahnya kan. Kebayang nggak gitu kan? Aku sih sebenarnya nggak mau terlaluan ya, karena sudah banyak juga yang apa ya, beranggapan ih nanti kalau MU menang nih bakal di atas nih. Mm-mm. Sebenarnya sih ya Itu semoga aja gitu, ya, tapi harapan tuh itu kan. seberapa percaya kamu dengan Iya. United bisa menang Har- lawan Liverpool gitu. Nah, apalagi dengan adanya wacana tagar MT Old Old Trafford kan, Trafford, iya. Mm-mm. kita nggak tahu sebenarnya kalau misalnya itu benar kejadian bakalan jadi menguntungkan Liverpool. sisi Liverpool gitu kan. Mm-mm. Kamu ngelihatnya gimana nih? Aku ya kalau misalnya dari sisi banter itu timeline Twitter akan ribut banget, itu akan berisik banget, itu serius. Iya. Aku nggak kepikiran ke sana, tapi setelah kamu Hmm. ngomong itu aku jadi mikir, gila, ini yang jelas Coach Justin bakalan berisik, terus domba-dombanya Bakalan domba-dombanya ya, Coach Justin bakalan juga viewsnya naik gitu. iya, terus pokoknya fans MU karena nggak ada lagi yang bisa dibanggakan selain Jenny Blackpink, kemenangan lawan Liverpool bisa jadi mengkatrol moral mereka secara mengkatrol semua mereka secara moral gitu kan. Tapi kalau misalnya MT Old Trafford, aku kemarin sempat baca tweetnya siapa ya, pokoknya fans United lah, season ticket holder, katanya Hmm. ya nggak begitu ngaruh juga sebenarnya untuk MT Old Trafford dalam secara langsung itu nggak terlalu ngaruh. Memang dibutuhkan satu rencana yang betul-betul matang, Hmm. eksekusi yang bisa dan timing yang bisa membuat pemilik United ini jengah gitu. Mungkin Hmm. Hmm. MT Old Trafford mungkin ini salah satu momennya kali ya. Tapi Hmm. kalau melihat pergolakan United dari Elon Musk yang bercanda pengen beli United kan, terus ada lagi Sir Jim Ratcliffe, Iya ya. terus setelah dua rumor kencang itu keluar, Hmm. tahu-tahu United ngejar Casemiro gitu, dan akhirnya Hmm. done deal. Iya. Ini jadi sebenarnya ini si Glazer ini kayak apa ya, kalau misalnya aku melihat Glazer ini memang posisinya sedang tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk Hmm. mendapat, dan mungkin mereka pengen mendapatkan hati fans lagi, tapi Hmm. kayaknya fans itu udah nggak begitu ini sih Hmm. dengan trik seperti itu. Hmm. Iya, kalau misalnya memang MT Old Trafford itu beneran terrealisasi, ya sudahlah, kita siap-siap lockout Twitter selama 1 minggu. Tapi bisa jadi kalau kita mau coba flashback pada saat match zaman COVID awal-awal, Mm-mm.
MU tanpa Eranya penonton jago tuh. MU tanpa Ya, penonton jago tuh. iya. Anthony Martial, Mm, Greenwood, mm, Rashford itu kan moncer mm, semua tuh kan. mm, Jadi mm. siapa tahu memang. Cuman aku berharapnya untuk match ini nggak imbang hasilnya. Sama, aku juga mikir salah satunya menang pokoknya. Iya, salah satunya Iya. menang. Heeh, Kalau misalnya ternyata beneran MU yang menang, biasanya kan 2 minggu terakhir ini fans United ya kayak yang kita tahu lah masuk goa gitu kan. Kalau heeh. kalau Liverpool kalah, goa itu langsung dibangunkan tuh buat buat ke fans Liverpool tuh. Gak usah masuk goa, situ aja udah goa sendiri tuh kan. Bayangin 2 minggu terakhir jadi bahan bulian, sekarang tiba-tiba loncat gitu. Karena aku melihatnya sih begini ya, kondisi Liverpool sekarang juga lagi tidak baik-baik aja Iya, gitu. betul. Joel Matip juga cedera gitu Heeh, kan. heeh. Nunes absen, Iya, Firmino cedera, heeh, Diego Jota cedera, heeh. kemudian Nabi Keita performa. diisukan bakalan pindah, Nah, iya dia juga udah meskipun nyampaikan sebenarnya nggak katanya nggak ngaruh-ngaruh nyaman. amat gitu. Iya. Tapi kalau secara persiapan tim sebenarnya bisa jadi ya. Kita nggak tahu nanti Ten Hag bagaimana memotivasi pemain Heeh, setelah dua dua hasil yang sangat buruk nih. heeh. Dengan adanya berita terbaru Casemiro, kira-kira menurut kamu ada memberikan efek psikologi yang positif nggak ke Internal Eh, United? Kalau aku mungkin aku nggak tahu ini Casemiro memang panik buying yang sebenarnya nggak diinginkan Ten Hag tapi diinginkan sama John Murtoh atau gimana Hmm. gitu. Karena nggak ada sebelumnya nggak ada tuh rumor tentang Casemiro gitu kan. Tiba-tiba Hmm. John Murtoh ada aja tiba-tiba John Murtoh udah di Bernabeu di Madrid Hmm. ngebahas transfernya Casemiro. Dan Hmm. aku baru ngeh juga kalau ternyata Casemiro itu sudah 30 tahun gitu. Ya. 30 tahun 60 juta euro. Ini kayak United transfernya kayak kembali ke awal-awal waktu, ingat gak kasusnya Fellaini yang MU nawar Eh, Fellaini sebenarnya bisa dibeli gratis hmm. Tapi tapi dipaksakan. dipaksakan gitu kan belinya Hmm. tahun tahun berikutnya gitu dan Hmm. itu defisit lagi maksudnya dalam artian Hmm. eh, mi- nggak bagus gitu loh transfernya dan aku melihat Hmm. transfernya Casemiro ini 30 Hmm. juta, 30 tahun 60 juta euro itu nggak begitu apa ya agak ada yang off sebenarnya tapi Hmm. Hmm. kalau ada satu pemain yang diuntungkan dari kedatangan Casemiro nanti di United itu adalah Cristiano Ronaldo dan Christian Hmm. Eriksen. Kenapa? Karena Ronaldo sudah punya Varane, sudah punya Casemiro nih. Jadi dia sudah seenggaknya ada tuh Euro. yang nge-backup dia di ruang ganti kalau misalnya ada yang bertingkah di belakang kan. Tapi jangan lupa, ini bukan Champions League Varane. Iya, ini Europa League. Europa League. Kalau Christian Eriksen Hah? itu mungkin dengan adanya Casemiro yang uh, aku tadi sempat baca Casemiro itu dia nggak peduli dengan gol, dia nggak Hmm. peduli dengan assist, dia cuma peduli dia peduli dengan statistiknya dia gitu. Jadi kayaknya Hmm. Casemiro ini pemain yang selalu memantau progresnya dia dalam hal statistik dan Hmm. dia lebih peduli terhadap intercept, jumlah Hmm. tackle, uh, ball retention dan segala macam. Hmm. Nah, hadirnya Casemiro sebagai gelandang bertahan mungkin bisa membuat Eriksen sedikit lebih bebas di Iya. di sepertiga akhir lapangan kan? Hmm. Tapi kalau aku ngelihat dari proses transfernya Casemiro sebenarnya dengan eh, waktu yang sebenarnya baru dua Mepet. tiga hari kemudian here we go. Mm-mm. eh, Secara bisnis ini memang satu sisi hanya good deal bagi Real Madrid gitu kan. Bagi Real Madrid ya. Dengan seusianya dia sudah 30 tahun, Ya. kemudian saat ini juga mereka sebenarnya
kalau ditinggalkan Casemiro nggak tahu sudah bisa survive dengan sosok Kamavinga dengan Tchouaméni gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau kita lihat memang dari sisa kontraknya, kalau nggak salah masih ada sisa dua tahun kontrak 2 tahun. Casemiro. Jadi itu menjadi salah satu yang menyebabkan harganya masih cukup mahal di usianya dia. Mm-mm. Tapi bagi United memang ini posisi yang serba salah ya. Jadi eh transfer musim panas sudah akan berakhir. Mm-mm. Kabar Frankie De Jong belum ada kejelasan. Jadi memang seperti ya mau nggak mau gitu, mau nggak Mm-mm. mau Casemiro masih dengan nama besarnya hasil segala gelar yang diraih dengan Real Madrid. Mm-mm. Jadi memang United nggak ada kesempatan untuk menawar. Jadi berapapun kayaknya Yang diminta harganya, Madrid dikasih hmm, gitu. kasih Tapi gitu. tapi Jadi memang apa Casemiro dalam yang keunggulannya dia memang lebih dari hal ini kan, memang karakter defensive midfielder banget tuh. Tackle, intercept, block, clearance hmm, sama duel udara itu memang dia di atas rata-rata. Dan kalau kita melihat ngacu dari stats FB Ref yang ada tuh, pemain yang hmm, mirip sama Casemiro 5 hmm, teratas itu hmm, Locatelli-nya Juve, ya, Nicolas Dominguez dari Bologna kita nggak pernah dengar karena kita nggak peduli Serie A. hmm, Tchouaméni, ya, Santa Maria dari Rennes, aku nggak tahu ya, itu ya, siapa. Dan yang kelima itu pemainnya Spurs, Højbjerg. hmm, iya. Ya, Kak, kamu lupa sama satu orang, siapa? Morgan Schneiderlin. Nah, itu dia. Itu Makanya dia. Itu dia. Takutnya berakhir seperti Morgan Schneiderlin. Jago banget tuh. Tahu-tahu cedera mampus. makanya sebenarnya eh, apa ya, kayak bermain di Liga Spanyol dengan Liga Inggris. Semoga aja sih dengan segala pengalamannya Casemiro bisa bisa cepat menyesuaikan ya dengan budaya bermain di United dan Liga Inggris. Tapi memang yang agak mengejutkan sih dari berita terlepas dari dandilnya ini, Casemiro itu sempat diisukan dipaksakan untuk bermain nanti di lawan Liverpool. Tapi sudah dikonfirmasi sama Romano nggak bisa kan? Iya, iya. Aduh. Nah, kamu ngeliat ini bagaimana hasil akhir dari match ini? Hasil akhir match Liverpool sama United, ya aku kalau Ten Hag bisa menganalisa Hmm. matchnya Crystal Palace sama Liverpool, Hmm. seharusnya dia bisa tuh memanfaatkan titik lemahnya Liverpool di lini belakang Iya, gitu iya. kan. Hmm. Karena dengan ketidakhadirannya Joel Matip, praktis Hmm. Nathaniel Phillips sama Van Dijk, dan besar kemungkinan Trent Alexander-Arnold itu akan dipush sedikit agak ke dalam tuh, Hmm. Iya, iya. untuk melapis pergerakan, menjadi Philips ya. pelapis pergerakannya Phillips kan. Iya, iya. Dengan masuknya Alexander-Arnold sedikit bermain lebih ke dalam gitu, Hmm. United mungkin bisa mengekspos sebelah Hmm. kiri itu, sebelah kiri. Nah, Iya, yang iya. jadi pertanyaan siapa yang harus mengisi sebelah kiri, apakah Marcus Rashford atau Jadon Sancho? Tapi kalau misalnya disuruh milih, Hmm. aku lebih memilih Hmm. Jadon Sancho. Oh, oke, oke. Jadon Sancho di kiri, atau kalau enggak Eriksen yang di sebelah kiri. Hmm. Meskipun mainnya, karena Eriksen beberapa kali di Brentford kemarin main di sebelah, lebih sering beroperasi di sebelah kiri kan. Kalau hasil Hmm. akhir selama United masih Maguire yang main, gak yakin aku. Segala prediksi bakalan salah gitu. Nah, satu mungkin yang jadi yang bisa kita jadikan statistik di 3 pertandingan terakhir di Liga Inggris itu, dari selisih gol Liverpool berhasil mencetak 13 gol berbanding 2 gol gitu. Jadi bayangkan aja gapnya itu sangat jauh di Hmm. musim lalu Musim di lalu aja, kandang iya. kandang Liverpool 4-0,
Mm-mm. kemudian di Old Trafford itu 0-5 gitu. Jadi Mm-mm. eh murni memang di nanti match day ketiga ini yang bisa memberikan apa ya, niat berlebih untuk nonton memang sama kayak yang kamu bilang tadi, gimana kira-kira Ten Hag bakalan merespon match ini, karena Mm-mm. di pramusim nggak bisa kita lihat sebenarnya karena 0-4 menang itu aja sebenarnya, Oh, yang orang nggak lawan banyak Liverpool, menduga. Iya, 0-4. iya, di Thailand gitu kan. Iya, itulah kenapa aku nggak nonton preseason. Hmm. Cuman yang aku tunggu ya, semoga nanti Anthony Martial sudah bisa main, tapi nggak tahu ya. Hmm. Supaya apa? Supaya kalau Ronaldo yang diandalkan satu-satunya di depan, aku aku kayaknya sudah hilang inilah ke Ronaldo gitu. Kayak Mm-mm. dia udah nggak ada gitu. Aku pengen ngomong gitu, tapi ini Ronaldo gitu. Iya, masalahnya dia belum ada memberikan satu ini ke publik bagaimana kondisinya dia sebenarnya Iya, gitu. iya, iya, Itu itu. yang bikin apa ya, bikin bimbang semua orang Ah, ah. gitu. Aku takutnya di deadline itu ini kan hari ini kan deadline Enggak, akhir bulan ini. akhir bulan ini ya. Deadline akhir Iya. bulan ini, jangan sampai Hmm. Jorge Mendes itu merayu Ronaldo pindah ke Wolves. Iya, iya. Kayaknya cocok ke sana dia tuh. Biar sekalian aja kan. Iya, jadi bikin mini Portugal, terus Ronaldo Hmm. ditawarkan role player coach. Di gosip yang terakhir sih memang Ronaldo dikabarkan ditawarkan ke Dortmund kan menjadi Dortmund, paket tapi pembelian, katanya nggak 30 kan, 30 juta ya. 30 juta, tapi Heeh. bisa juga jadi paket pembelian sama Thomas Munier. Iya, 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 Thomas Munir ya. Heeh. Ya, jadi kita nggak tahu lah sebenarnya. Kemungkinan besar sih enggak ya. Tipikal Dortmund itu nggak membeli pemain tua, Iya, ya kan? iya. Dan satu lagi dari United, katanya mereka eh, sudah habis kesabaran sama Wan Bissaka. Sebenarnya nggak tahu juga habis kesabaran bagaimana ya. Wan Bissaka kayaknya nggak ada melakukan hal terbodoh seperti yang dilakukan Harry Maguire gitu. Tapi I- Maguire masih di lapangan gitu. iya, iya, iya. Aku sih masih nggak terlalu terima kalau misalnya dibilang mendiskreditkan seorang Wan Wan Bissaka ya. Bissaka. Mm-mm. Karena kalau misalnya dibandingkan secara role defensif, dia masih lebih bagus dibanding Diogo Dalot gitu kan. Mm-mm. Tapi Mm. eh, karena mungkin bisa jadi orang-orang ekspektasinya itu sudah hilang karena price tag-nya dia gitu kan. Mm-mm. Mm. Jadi Betul. kita nggak tahu sih di sisa transfer musim panas ini apakah memang seperti di pot kita sebelumnya juga United butuh eh, pengisi di pos fullback kanan, kemudian di Mm-mm. striker dan di defensive midfielder gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya di match nanti orang-orang mungkin sedikit lupa kalau Liverpool masih punya Muhammad Salah Ya, yang sejauh ini selalu membuli Luke Shaw. back-backnya United. Mm. Khususnya Gitu. Luke Jadi Shaw. iya, kemungkinan besar sih match ini bakalan menjadi miliknya Liverpool aku Liverpool, iya. ngelihatnya. Iya. Gitu. Jadi karena kapan terakhir ya menang MU ya? Terakhir menang di kompetisi FA Cup 3-2, Liga Inggris itu terakhir menang. Buset, sampai hilang nih statistik. Bayangkan aja dari hilang statistik belum ketemu yang United menang lah Liverpool. Iya, iya. Hmm. Kalau kalau menurut kamu kan faktor apa yang bisa membuat United bisa menang di match day ini?
faktor yang bisa bikin United menang di match day ini, di match lawan Liverpool ini adalah Ten Hag nggak memaksakan build up dari bawah. Itu yang pertama. Oke. Itu yang pertama tuh, karena Hmm. dua match ini cukup jadi nggak usah dua match lah, match lawan Brentford aja lah. Karakter Hmm. Brentford tuh ngepres tinggi, Liverpool pun kayak gitu. Hmm. Aku Iya, nggak iya. bisa membayangkan Luis Diaz ngepres Maguire gitu. Itu yang Langsung pertama. kepleset tuh. Itu yang pertama. Hmm. Jangan sampai jangan build up dari bawah. Harus ada alternatifnya kan. Yang itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, kalau misalnya Erikson mau dipasang main ke belakang, jadi Hmm. jangan dia memerankan peran sebagai Michael Carrick gitu. Hmm. Hmm. Iya, iya. Seenggaknya harus ada satu pelapisnya gitu. Yang ketiga, Iya, iya. jangan pasang Luke Shaw, serius. Iya. Aku nggak tahu kenapa orang masih masih menaruh asa kepada Luke Shaw gitu. Ah, ah, Oke, memang dia bagus, tapi nggak jarang juga dia bikin kesalahan gitu, error yang Hmm. nggak penting gitu. Hmm. Eh, Mungkin ini Hmm. kalau misalnya harus menang, pakai 4 back tapi jangan Maguire, terus pasang Tyler Hmm. Malacia. Hmm. Dalot nggak apa-apa main di kanan, yang di tengahnya Hmm. itu kalau misalnya Berarti salah satu McTominay dan Fred harus main nih. iya, Iya. atau kalau enggak iya dua-duanya main nggak apa-apa. Lagi-lagi siapa lagi yang dibutuh, atau kalau enggak coba opsi James Garner. Aku sempat Eh, melihat, meskipun lagi-lagi dari highlight ya, James Garner ya mm, ya bagus lah untuk dia itu pemain yang bisa press resistant istilahnya kalau nggak salah tuh. Kalau misalnya mm, ada bola, nggak seperti Eriksen. Eriksen itu bukan press resistant player dia. Dia itu mm, sebisa mungkin nggak, dia mm, tuh bukan pemain yang nyaman kalau di press gitu. Sementara James Garner, kalau mm, aku lihat dia main mm, di Nottingham Forest sama Academy, dia tuh press resistant. Jadi mungkin bisa pakai James Garner dengan Fred, mm. atau James Garner sama McTominay gitu. Nah, itu baru tuh bisa bisa sedikit ada harapan kecil banget. 0,01%. Kecil. Aduh. Hmm. Tapi memang walaupun selama ini fans United rata-rata tidak suka dengan pemilihan McTominay dan Fred eh, menjadi mengisi lini tengah United, Mm-mm. kelihatan banget memang di match pada saat lawan Brentford kemarin itu kayak apa ya? Kayak langsung kosong banget Kosong tengahnya banget, gitu iya, kan. iya, Iya. iya. Mm-mm. Karena yang Erikson kalau misalnya disuruh mau jadi di situ Pivot harus ada yang nggak bisa. mendampingi. Mm-mm, mm-mm. Aku baru ingat satu hal loh. Nah, Casemiro hmm. ini mungkin pemain yang bisa mengunlock kualitas terbaiknya Fred. Karena kalau misalnya kamu perhatikan tweet eh, pas Nation League atau apa yang kemarin, bukan Nation League, apalah pokoknya Hmm. internasional lah, itu ada tuh beberapa Hmm. tweet yang sempat aku baca, katanya Fred yang ada di Manchester United dengan Fred yang main di Brazil itu beda banget. Hmm. Dan Casemiro Iya. tandemnya Fred di double pivotnya Brazil. Jadi kalau misalnya yang jadi datang nanti jadi objektif unlock gitu ya. Iya, objektif unlock. Jadi dengan hadirnya Casemiro, Fred bisa jadi Ballon d'Or untuk 2 musim ke depan. Oke, eh
Karena durasi sudah terlalu lama kayaknya. Kita sudahi saja dulu pot kali ini supaya karena masih ada pot kita yang belum naik ya. Nanti Iya, takutnya penonton setia subscriber yang 2 juta ini gak sempat nonton nanti kan. iya. Satu dari 2 juta subscribers itu yang subscribe salah satunya Nah, itu Steve Cooper. Jangan salah loh. iya, dia berhasil setelah menonton pot TNT merubah. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu pot kita kali ini. Jika suka dengan channel kebanggaan kita ini, silakan subscribe, share, and like, ya kan? Dan jangan lupa kita ada Oke, ini, mungkin ada versi Spotify-nya juga, audio only gitu. iya ya, Jadi kalau misalnya iya lebih iya, buat menemani ini, tidurnya kan. iya buat mendongeng gitu kan. Kalau misalnya ngantuk-ngantuk gitu kan, tinggal dengerin di Spotify aja, gratis. Dan biasanya Spotify versi audionya itu rilis lebih awal dibanding versi videonya gitu. Dan Iya iya. versi video itu Hmm, uncut biasanya, audio itu versi clean. Jadi ya hmm, gitulah. hmm. Gitu. Jadi nanti link di Spotify-nya Spotify-nya nanti kita cantumkan di link deskripsi aja. Iya, oke. Jadi kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih banyak atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, atas atensi yang luar biasa. Kita tutup buat kali ini. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat Bye-bye. malam.